Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi video ini ditujukan kepada berbagai pihak ya. Yang pertama kepada Timnas U20, baik pemain maupun official, pelatih, staff dan sebagainya. Ya, gue cuma mau menyampaikan bahwa tetap semangat, jangan putus asa, jangan berhenti dalam bermimpi walaupun uh, mimpi kalian sekarang untuk saat ini sedang dihancurkan, terutama untuk main di Piala Dunia. Tapi jangan pernah uh, putus asa karena perjalanan kalian masih panjang, perjalanan kalian masih sangat terbuka lebar. Dan juga untuk pengorbanan kalian 2,5 tahun sudah berlatih, sudah bekerja keras, sudah TC kemana-mana, pelatih pun demikian, sudah mengorbankan mungkin hal-hal yang di luar kemampuan dirinya, di luar batas. Ya, gue cuma bisa bilang bahwa gue juga tidak bisa berkata-kata karena gue memahami kalau kalian mungkin merasa kesal, merasa marah, mungkin merasa benci dengan politik jadinya. Terus juga kepada segala pihak yang dirugikan, baik dari klub karena harus berkorban tidak bisa main di stadion dengan alasan renovasi persiapan Piala Dunia U20. Mereka sudah rela tidak bermain di kandang, mereka sudah rela tidak bermain di home base mereka. Lalu untuk ketua PSSI Pak Erick Thohir, gue pribadi sih mungkin menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa karena menurut gue Pak Erick Thohir ini baru loh ya, baru menjadi ketua PSSI bulan lalu. Tapi PR yang dihadapi oleh Pak Erick Thohir itu sudah sangat berat. Dan gue lihat usaha, gue lihat perjuangan yang dilakukan oleh beliau. Bahkan kemarin itu benar-benar gue salut. Abis nonton Indonesia lawan Burundi jam 10-an, tengah malamnya langsung ke Doha, langsung ke Qatar untuk menemui Presiden FIFA. Ternyata usahanya pun tidak membuahkan hasil, but that's okay. Itu bukan salah Pak Erick Thohir. Dan untuk sepak bola Indonesia, gue cuma bisa berdoa bahwa kita tidak kena sanksi yang sangat berat dari FIFA. Gue paham mungkin bagi kalian yang tidak mengerti sepak bola akan berpikir bahwa dibatalkannya Piala Dunia U20 ini bukan berarti kiamat. Ini bukan event yang penting buat kalian. Tapi buat kami, buat para penggemar sepak bola, buat para pemain Timnas U20, ini adalah sebuah mimpi terbesar kami. Mungkin nggak terbesar juga karena Piala Dunia U20, tapi at least ini adalah sesuatu yang mungkin kita akan dapatkan lagi lebih dari 50 tahun lagi. Ini adalah kesempatan yang sangat berlian yang kita dapatkan. Ini adalah mungkin momen yang kita tunggu-tunggu. Mungkin momen yang anak-anak muda Timnas U20 itu tunggu-tunggu dalam 2,5 tahun. Bayangkan, mereka harus ditunda lagi. Mereka harus dibatalkan lagi. Mereka sudah ditunda harusnya 2021 karena COVID, mereka harus ditunda 2023. Mimpi mereka begitu saja hilang. Nggak nyampe tahunan, berapa bulan lagi sih menghitung hari, tiba-tiba dibatalkan. Sampai ada beberapa pemain timnas yang melakukan protes, menyampaikan unek-uneknya di akun sosial media banyak sekali. Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, Marcelino, Robi Darwis, siapa lagi? Rabani.
yang gue sangat apresiasi bahwa mereka bisa bersuara. Jangan takut untuk bersuara. Ya, jangan takut untuk mengkritik. Jangan takut untuk bersuara, apalagi kepada orang-orang yang menghentikan mimpi kita semua. Mimpi kalian. Ya. Dan ini juga gue sampaikan mungkin kepada segala pihak yang menolak, yang misinya sudah sukses membuat Israel tidak datang ke sini dan Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Gue tidak tahu apakah dengan kalian sok-sok patriotisme kepada Palestina, apakah Palestina bisa merdeka besok? Apakah mereka bisa bebas dari masalah politik ini dengan Israel besok? Kalau itu bisa terjadi, gue akan mungkin oke, gue akan lapang dada. Tapi kalau tidak, perjuangan kalian sia-sia. Apa yang kalian lakukan sia-sia. Jangan berbicara tentang kemanusiaan negara lain. Ya, mungkin kalian juga tidak ada hubungan darah dengan negara Palestina. Kalau kemanusiaan di negeri sendiri kalian tidak acuh. Kalian acuh, maksud gue. Kalian tidak peduli. Bagaimana tragedi di Kanjuruhan? 135, mana pelakunya? Kalian tahu tidak pelakunya sekarang seperti apa? Ada yang divonis bebas. Divonis bebas. Sudah menghilangkan nyawa. Sudah jelas-jelas menghilangkan nyawa. Divonis bebas. Tragedi terbesar nomor 2 di stadion. Di sepak bola kematian. Di dunia sepanjang sejarah. Tragedi terbesar yang kelam bagi sepak bola Indonesia. Kemana kalian? Kemana ormas itu yang rame-rame demo kemarin? Tolak Israel. Kemana kalian pada saat Kanjuruhan? Demo dong. Enggak, kalian enggak demo. Karena tidak ada kepentingan dengan kalian. Kalian selalu mencampur adukan antara sepak bola, politik, dan agama. Ini yang gue gak habis pikir. Jadi kalau sekarang seperti ini, kalian puas mungkin. Tapi kami sebagai supporter sepak bola Indonesia, bahwa kami meminta pertanggungjawaban. Tanggung jawab dong. Kalau sudah berani berbuat, berani berkata, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab seperti politikus biasanya. Hobi mereka ya seperti itu, lari dari tanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Minta maaf. Yang pertama kalian harus minta maaf adalah pemain, staff, official yang terlibat langsung, yang menjadi korban langsung dari egoisan kalian. Minta maaf. Kalau perlu berlutut di depan mereka. Karena mereka ini yang mimpi-mimpinya kalian renggut. Lalu minta maaf kepada semua pihak di sepak bola Indonesia yang sudah mengorbankan waktu, biaya, tenaga untuk mempersiapkan semua ini. Gue sering mengkritik PSSI dan gue bilang PSSI juga tidak baik-baik amat selama ini. Gue nggak tahu ini pemerintah baru, kita nggak bisa judge. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan nggak baik-baik amat. Cuman untuk kasus ini, kalian harus minta maaf ke PSSI. PSSI yang ini benar-benar, kalau gue lihat dari kemarin memperjuangkan hak Indonesia untuk menjadi Piala Dunia 20. Ternyata kalian renggut. Kalian hempaskan semua itu. Jadi, ya, apa ya kalau gue bilang? Keputusan FIFA mungkin banyak yang mengecewakan, tapi gue juga tidak bisa salahkan Infantino dalam hal ini. Mungkin dia ketemu dengan Pak Erick Thohir. Mungkin dia juga tidak enak ngomong untuk kepada Pak Erick Thohir. Gue membayangkan situasinya. Karena kalau kita sama-sama tahu, atau mungkin kalian yang belum tahu,
pengambilan keputusan di dalam FIFA itu tidak bisa diambil secara prerogatif, secara sendiri oleh Infantino. Dia harus berdiskusi dengan komite eksekutif namanya. Dia harus berdiskusi dengan, ibaratnya di PSSI kan ada exco. Ketua PSSI juga tidak bisa memutuskan sendiri dalam hasil di suatu rapat. Hasil rapatnya itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh PSSI, ketuanya. Sedangkan FIFA pun sama. Tidak bisa Infantino memberikan hak melakukan keputusan itu sendiri, itu mengambil keputusan sendiri itu nggak bisa. Sehingga mungkin komite-komitenya itu tidak mau mengambil resiko, dan gue sangat paham. Karena bayangkan kalau ada komite dari Israel, apa yang dia katakan? Kalau timnas gue ke Indonesia dengan berbagai penolakan, bukan hanya dari 2-3 tokoh, tapi banyak tokoh, apa tidak ada potensi kerusuhan? Apa tidak akan ada potensi gejolak massa yang akan membuat tim gua, negara gua tim negara gua ini tidak aman di Indonesia? Daripada mengambil resiko itu, mending tidak usah diadakan di Indonesia. Dan gua sangat memaklumi hal itu. Dan gua pun tidak, kalau sebagai komite dari FIFA, gue juga tidak akan mengambil resiko itu. Lebih baik ke negara yang aman. Ya, jadi ya gue sih sampai sekarang menunggu tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. 11 pihak, bukan lebih mungkin, yang menolak Israel. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, nanti gue tampilkan di thumbnail. Silahkan kalian, kita semua menagih janji tanggung jawab dari pihak-pihak tersebut yang sudah melukai hati, melukai mimpi, mencabut semua itu dari kita semua, supporter sepak bola Indonesia, yang menyabut mimpi dari pemain-pemain timnas U19, U20, membuat perjuangan mereka sia-sia, membuat perjuangan pelatih, pemain. Bagaimana kalau di ban dan akhirnya kita nggak bisa main di kompetisi internasional? Bagaimana Piala Asia kita yang sudah kita capek-capek, pelatih capek-capek, pemain senior untuk merengguh itu, menyatatkan sejarah untuk pertama kalinya melalui kualifikasi lolos ke Piala Asia, semuanya hilang karena kalian. Ya, jadi tolong tanggung jawab. Tolong tanggung jawab. Salam sepak bola.